Kamu pasti sudah bisa mandi sendiri kan? Iya dong, kan sudah besar. Tapi jangan lupa mandi yang bersih ya. Hai, ketemu lagi di channel aku, Sheila dari gurukecil.com. Dan di video kali ini aku mau ngajak kalian untuk mengulas buku cerita anak kategori picture book yang kebetulan penulisnya itu adalah teman aku. Untuk buku yang akan aku review atau aku ulas itu ada 3 buku dari 2 seri yang berbeda. Dan kebetulan seri pertama yang aku punya itu adalah buku hadiah khusus dari mbak penulis. Jadi waktu itu aku di WA group gitu diinfoin, "Mbak, tolong bukunya diambil," gitu. Oh, aku dapat buku buat Intan. Terima kasih banget pokoknya. Kalau nggak gitu aku nggak akan menyadari kalau ternyata tuh di Purwodadi, di kota kecil ini tuh ada sosok keren, sosok inspiratif yang ternyata sudah menelurkan karya segitu banyaknya. Dan aku merasa tuh Mbak Lia, aku tuh receh banget coba. Apalagi untuk buku-buku itu juga penerbitnya sudah penerbit yang gede gitu kan. Gila, aku kapan gitu bisa punya buku solo gitu. Ya Allah, semoga segera menyusul gitu kan. Nah, dan langsung saja aku mau memperlihatkan ke kalian, gak usah lama-lama deh ya basa-basinya. Nah, langsung saja, ini bukunya. Yang pertama itu ada buku seri Waspada Yuk. Untuk buku ini itu yang dikasih langsung sama Mbak Lia. Jadi ada ini tuh buat Intan, selamat membaca. Intan belum bisa membaca Mbak, jadi aku yang bacain terus sampai bukunya ini kumel. Kenapa kumel? Karena ini tuh favorit dia sekali. Jadi ini ada Zaki si gendut, ini dia suka banget sama Zaki Mbak. Nih. Kemudian buku yang kedua itu ada dari seri Bunda Aku Bisa Sendiri. Ini satu seri, cuman beda judul. Yang ini Aku Bisa Mandi Sendiri, sementara yang ini Aku Bisa Pakai Baju Sendiri. 2 judul ini sengaja aku beli langsung kembali ya, karena memang aku butuh banget memberikan gambaran atau edukasi ke anakku sendiri. Jadi biar mamanya agak waras juga sih. Nggak perlu teriak-teriak kalau ayo kamu mandi, yuk belajar pakai baju ini. Enggak, karena aku benar-benar merasakan bahwa melalui sebuah buku dari kita bercerita juga untuk mendidik anak itu sangat kebantu banget gitu. Jadi bagi para orang tua, saya menyarankan nih, maaf agak belepotan. Jadi bagi para orang tua, saya menyarankan untuk membacakan buku ke anak kita. 5 menit aja itu sudah luar biasa sekali nanti habit yang akan terbentuk ke anak. Karena aku juga sudah merasakan sendiri sih. Dan semoga istiqomah sampai nanti di adik-adiknya Intan. Karena maunya juga lebih dari 2 lah ya. 3 atau 4 gitu. Sosok di balik buku cerita yang aku punya ini itu adalah perempuan tinggi, cantik, keibuan banget. Yang kebetulan memang Mbak Lia ini menurut aku sih pendatang ya, karena kalau ngobrol sama Mbak Lia tuh logatnya tuh logat Jawa Barat gitu ya. Dan Mbak Lia itu memiliki 3 orang anak dan dia adalah istri dari Pak Guru Indonesia ya. Kalau kalian tahu YouTube Guru Indonesia, Pak Tri, guru di salah satu SMK negeri yang ada di Purwodadi ya. Sosok Mbak Lia Herliana itu lahir pada 7 April 1977
Dan dari yang aku dapatkan di Facebook Mbak Lia Herliana, itu pendidikan terakhirnya itu dari Universitas Diponegoro Semarang. Atau kalau kalian penasaran tentang Mbak Lia, kalian bisa kepoin Instagramnya di Lia_Herliana 2015. Atau langsung ke Facebooknya, cari aja Lia Herliana. Itu nggak akan sulit kok buat nemuin, karena foto profilnya itu Mbak Lia lagi pegang buku karyanya. Nah, jadi Mbak Lia ini sejak tahun 2012 itu sudah aktif menuliskan cerita anak di media cetak ya. Lalu buku pertamanya itu cetak tahun 2013 yang berjudul Seri Akhlak Anak Muslim yang diterbitkan oleh 3 Serangkai, dan Bonbon Si Hidung Tomat yang diterbitkan oleh BIP. Jadi kalau di total ada lebih dari 64 judul, baik kumcer, serial atau buku aktivitas. Mbak, akeh banget sih. Sekilas tentang profil Mbak Lia. Sekarang kita langsung saja untuk mengulas 3 buku dari Mbak Lia yang menjadi koleksi aku. Jadi buku yang pertama ini adalah seri Waspada Yuk. Tokohnya di sini adalah anak-anak SD, dan di mana dalam seri Waspada Yuk ini ada logo bimbingan orang tua. Jadi sangat disarankan sekali bagi para orang tua untuk mendampingi anak ketika membaca seri buku ini. Karena memang ada beberapa halaman yang anak itu butuh penjelasan lebih, jadi biar mereka tuh lebih paham dari cerita yang dimuat dalam picture book ini. Oh iya, mungkin bagi kalian masih ada yang bingung apa sih picture book ini gitu. Picture book itu adalah lebih banyak gambarnya ketimbang tulisannya. Ini aku langsung ambil intinya saja ya. Jadi buku itu dari gambarnya saja sudah bisa menunjukkan ceritanya, dan hanya ada tulisannya sebagai pendukung dari gambar yang sudah bercerita itu tadi. Jadi kalau kalian beranggapan buku Mbak Lia yang kategori picture book ini banyak sekali tulisannya, no, jangan berharap seperti itu, karena memang dari ilustrasinya saja tuh sudah bercerita gitu loh. Dan ini memang kategori buku ini menurut aku sangat cocok bagi anak-anak yang di usia intan ke atas lah, paling tidak ya balita gitulah, tapi tetap harus dengan bimbingan orang tua. Nah, kita lanjut saja ya. Jadi seri ini tuh di halaman ketiga ini ada panduan untuk orang tua. Jadi memang di sini karena ada logonya bimbingan orang tua, di sini juga dituliskan ada 4 poin yang menjadi panduan bagi orang tua. Nah, untuk ceritanya sendiri, nah halaman per halaman itu berupa gambar-gambar full color ya. Dan kondisinya itu memang dibuat sereal mungkin dengan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh anak-anak. Nah, jadi dari gambarnya ini saja sudah menunjukkan cerita yang itu akan dimulai dari mana. Nah, untuk tulisannya sendiri juga seperti ini, hanya sedikit saja ini. Begitupun dengan halaman berikutnya. Kalau seperti ini, biasanya kan memang orang tua perlu memberikan penjelasan. Kalau kita memilih beli snack itu harus diperhatikan poin-poinnya. Nah, ini hanya ada tulisan akhirnya Zaki memilih biskuit. Sudah itu aja di halaman ini. Lalu ia memeriksa tulisan di kemasan seperti yang Bunda ajarkan. Nah, di sini kan kita bisa menjelaskan ke anak, oh kalau beli biskuit itu harus dicek tanggal kadaluarsanya, komposisinya apa saja, ada label halalnya atau tidak, kayak gitu.
Jadi dari page ini aja sudah nunjukin banget ya, dan ilustrasinya itu gampang untuk dipahami oleh anak-anak gitu. Jadi memang dari cerita dan gambarnya itu kayak nyatu gitu. Menariknya lagi, setelah di beberapa halaman yang isinya cerita-cerita itu ada halaman aktivitasnya. Kalau di buku ini loh, ini ada halaman aktivitasnya. Jadi halaman ini diharapkan kita bisa memberikan aktivitas anak setelah menyimak cerita yang kita ceritakan itu. Ini juga ada lagi aktivitas. Dan di lembar terakhir ini ada tips yang bisa kita berikan untuk bekal anak-anak. Apalagi sekarang kan Intan udah mau sekolah TK ya, jadi memang banyak banget lah PR saya dan juga bapaknya untuk membekali dia. Itu untuk buku yang pertama. Sekarang kita lanjut ke buku yang kedua. Buku selanjutnya yaitu dari seri Bunda Aku Bisa Sendiri. 2 ya, tapi hanya akan aku ulas 1 karena pada dasarnya selain cerita yang berbeda, ini komposisinya pun juga sama. Kenapa sama? Karena itu tadi cuma gambar, tapi gambarnya itu sudah mewakili cerita. Nih, kita akan disambut buku ini milik. Ini halaman pertama. Nah, ini dia coba tebak ini lagi apa? Iya kan, bener lagi mandi. Nah, di sini sudah disediakan tulisannya pun tidak yang Ditos sedang mandi, karena dia enggak, cuma tulisan yang kamu pasti sudah bisa mandi sendiri kan? Iya dong, kan sudah besar, tapi jangan lupa mandi yang bersih ya. Nah, kalimat ini tuh kayak kalimat yang sering diomongin sama seorang ibu ke anaknya gitu. Jadi kayak kita tuh berpesan ke anaknya lewat cerita gitu. Paham kan maksud aku? Halaman berikutnya juga ini. Sampai pada, nah ini dilihatin juga bagaimana cara untuk gosok gigi yang benar. Lalu ini part pakai sabun. Ini juga gambarnya ini besar-besar ya. Jadi anak enak untuk melihatnya dan menikmati gambarnya. Lalu ada juga halaman untuk aktivitas anak, jadi dia bisa membedakan mana yang tata cara mandi yang benar dan juga mandi yang kurang benar. Ini juga. Nah, kalau yang ini penjelasannya bagaimana caranya mandi sendiri. Dijelaskan urutannya satu persatu. Urut ada 8 langkah untuk tata cara mandi yang benar. Kalau untuk seri yang aku bisa pakai baju sendiri itu juga hampir sama. Ada kasus yang dia alami ya, dia punya adik gitu ceritanya. Nah, ini kelihatan kan kalau tokohnya itu dibuat sudah berseragam SD, tapi nggak apa-apa sih untuk anak TK. Nah, ini tokohnya dia punya adik gitu, jadi dia diharapkan sama bundanya sudah bisa mandiri, pakai baju sendiri gitu. Juga diceritakan dia harus menyiapkan bajunya sendiri, mencari baju di laci.
belajar memakai celana. Nah ini saya punya pengalaman ketika Intan lagi belajar memakai celana gitu. Jadi dia jatuh terus dan sewot gitu ya, biasa anak kecil dia tuh sewot, nggak bisa pakai celana. Terus akhirnya saya menyuruh dia untuk duduk, dan ini juga sama gitu, duduk. Ini kayak aku flashback ke waktu kecil, jadi pakai baju kancingnya tuh tinggi sebelah, kalau orang Jawa bilang tuh gicolen kayak gini. Terus jadinya bingung, ini sama banget. Dan datanglah Bunda sebagai solusi, sama juga dengan ibuku dulu. Kalau Intan lagi dalam fase belajar masukin kancing, itu masih yang susah banget gitu. Lalu pulang sekolah pun juga dia harus bagaimana gitu, juga diceritakan gini. Itu untuk seri 3 buku yang aku punya tuh sudah ya, sudah semua. Oh iya, hampir lupa ini juga. Oke, ini part yang aku mau kasih alasan kenapa aku menyukai buku dari Mbak Lia. Bukan karena dia tetanggaku, itu bukan, tapi aku suka buku yang dari Mbak Lia ini karena memang ceritanya itu sangat mudah dipahami untuk anak-anak. Yang kedua, ceritanya itu relate atau berhubungan dan biasa dialami oleh anak-anak di rumah, jadi kayak nggak terlalu menghayal gitu. Meskipun ya namanya anak-anak punya daya imajinasi yang tinggi. Kemudian yang ketiga, untuk kategori picture book saya suka karena ilustrasinya itu bagus, kelihatan kayak nyata dan full color. Jadi nggak monoton yang hanya sewarna atau 2 warna saja. Jadi untuk menikmati setiap halaman dan ceritanya itu kita enak gitu, jalan gitu aja. Dan detail gambarnya itu nggak yang kecil, tapi detailnya tuh yang besar, sehingga memberikan gambaran ke anak itu oh jelas gitu loh. Apalagi Intan itu kan ada bakat anak visual, jadi kalau nggak ada gambaran gitu tuh ya susah gitu loh. Dan ternyata memang di sini juga disebutkan ada judul-judul lain dalam serial ini. Ada aku bisa makan sendiri, aku bisa mandi sendiri, bisa pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri, bisa jadi anak rapi, aku bisa bersiap tidur sendiri. Nih, terbitan 3 Ananda, kreatif imprint of 3 serangkai. Ini dibanderol 22.000. Ini juga. Kalau yang ini dibanderol 25.000. Kebetulan aku belinya langsung ke Mbak Lia untuk 2 buku ini. Jadi aku dapat harga satunya 15.000. Kalau kalian mau beli bisa cari di Gramedia atau di toko buku yang ada di Purwodadi, itu kayaknya juga ada. Oke, itu ulasan aku tentang bukunya Mbak Lia. Jadi aku nggak julid, nggak yang gimana gitu, nggak, karena memang aku sendiri tuh memang suka sama buku ini, buku-buku ini. Dan kebetulan juga anak aku menjadikan buku Zaki, dia menyebutnya buku Zaki itu sebagai buku favorit dia, yang ceritanya itu asik banget lah buat jajan, nggak jajan sembarangan, jajanan yang banyak pengawetnya kayak gitu. Dan dia sekarang lagi menikmati 2 buku ini.
itu tadi ulasan aku tentang buku karya Mbak Lia Herliana. Dan semoga ulasan ini bermanfaat buat kalian yang sedang mencari buku untuk buah hati. Dan juga lagi dan juga saya berterima kasih sekali untuk Mbak Lia karena terus produktif untuk menghasilkan cerita anak. Karena jujur saja saya meskipun sedang nulis blog, tapi untuk ke anak-anak seusia anakku itu masih yang kurang bekal. Tapi kalau untuk anak SD sih saya insya Allah bisa. Makanya saya butuh sekali belajar, dan belajarnya juga lewat buku, lewat nanya sana sini. Karena pada dasarnya menjadi orang tua itu adalah belajar sepanjang hidup juga kan. Jadi nggak ada salahnya kalau kita mulai merubah mindset kita untuk investasi di buku juga, menambah ilmu, menambah isi leher ke atas gitu. Dan semoga video ini bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.